Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, apa kabar? Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu saudara dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan selalu hidup berkecukupan bahkan berkelimpahan. Haleluya, puji Tuhan. Kembali bersama-sama dengan saya Pendeta Douglas Terputar, mengajak Bapak Saudara untuk mendengarkan renungan firman Tuhan melalui program RPKM. Sekali lagi terima kasih kepada sahabat RPKM yang setia terus mendengar, mengikuti renungan pengajaran di program RPKM. Dukung terus, di like, di respon, dan bagi yang belum, silakan di subscribe. Topik firman Tuhan dalam kesempatan ini yaitu renungan, yaitu mengikut Kristus proses seumur hidup. Mengikut Kristus itu bukan hanya sebentar, tapi proses seumur hidup selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Satu firman Tuhan yang diambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 11, Filipi 3 ayat 1 sampai 11. Silakan dibaca secara keseluruhan. Saya hanya membaca khususnya ayat yang ke-6. Satu ayat berikut nanti akan mengikuti dalam penjelasan. Demikian firman Tuhan. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sekali lagi, ia, yaitu Tuhan Yesus, ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, yaitu pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus itu tidak lebih dari sekedar hanya tampak rajin menghadiri ibadah, aktif kegiatan-kegiatan rohani, aktif terlibat dalam pelayanan. Ya, bukan. Tetapi mengikut Kristus berarti kita mau diproses seumur hidup kita supaya kita menjadi sama atau serupa dengan Kristus. Nah, proses itu tidak instan. Proses itu membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan seumur hidup kita. Nah, seorang yang baru percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu diibaratkan masih seperti seperti bayi rohani, seperti bayi rohani. Nah, ini dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 2, yaitu Alkitab menyatakan begini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saya bersyukur kalau seorang sudah percaya terima Yesus sebagai Juru Selamat setelah mendengarkan Injil Roh Kudus bekerja, dia terima Yesus, tentu tidak cukup. Dia masih seumpamanya seperti bayi yang membutuhkan namanya pertumbuhan. Bagaimana dia supaya bertumbuh? Ya, dia membutuhkan namanya makanan dan minuman. Nah, kalau orang yang akan bertumbuh secara rohani berarti membutuhkan namanya firman ya dalam makanan rohani. Jadi, mari kita perhatikan seperti bayi yang terkadang mengalami jatuh bangun saat belajar berjalan, ya dalam kehidupan rohani pun terkadang kita harus mengalami jatuh bangun, melewati proses demi proses untuk pertumbuhan kita supaya kita bertumbuh. Ya, tetapi kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus terus berjuang. Ya, Bapak Ibu sering kita jumpai ada banyak orang Kristen yang tidak mau mengikuti proses, maunya segalanya instan. Dia berdoa hari ini, meminta sesuatu, hari ini juga harus dijawab. Ya. Ada keinginan hari ini dan keinginan itu bisa terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi, ya mulai dia kendor. Ya, semangatnya untuk berdoa, semangat untuk melayani, semangatnya untuk baca firman, ya. Akibatnya semakin jatuh. Nah, kalau ada orang seperti ini, akibatnya meski sudah bertahun-tahun mengikut Kristus, mereka akan tetap menjadi bayi rohani. Ya, sekalipun dia sudah memiliki umur yang dewasa, mungkin dia sudah lanjut usia dan lain sebagainya, tapi kalau mau tetap hal seperti itu menunjukkan masih bayi rohani. Jadi umur tidak menentukan kedewasaan. Usia tidak menentukan kedewasaan seseorang.
Ya, ini sama saja sebenarnya tidak mengalami pertumbuhan, hanya fisiknya yang bertumbuh, tapi rohaninya tidak. Kerohaniannya semakin kering, ya, begitu-begitu saja, tidak tertarik lagi dengan perkara-perkara rohani, tertarik lagi dengan doa, tidak tertarik lagi dengan baca Alkitab, tidak tertarik lagi untuk pelayanan. Nah, ini kekeringan rohani. Hati-hati, ya. Ini menjadi orang Kristen yang sebenarnya gagal dalam mengikut Kristus. Sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, Bapa di surga mengharapkan kita anak-anaknya mau mengikuti proses dan setia mengikuti proses. Supaya kita terus mengalami namanya pertumbuhan sampai mencapai kedewasaan rohani penuh. Karena dia memerlukan orang-orang dewasa rohani untuk dapat melayani dalam pekerjaannya. Jadi hanya orang-orang yang dewasa secara rohani lah yang dapat dan layak melayani pekerjaan Tuhan. Karena akan ditemukan dia akan tetap setia, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada hambatan, dia tetap setia melayani Tuhan. Nah, lalu perhatikan, sebenarnya Bapak sudah memulai apa yang baik di dalam kehidupan kita. Sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu putranya Yesus Kristus untuk menderita ya dan mati menebus dosa-dosa kita, yaitu dosa-dosa manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal atau beroleh keselamatan. Artinya, keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma. Diberikan hanya karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak perlu berbuat apa-apa untuk menerimanya itu. Sebab dikatakan oleh Efesus 8 ayat 9 tentang keselamatan itu adalah mutlak adalah karena kasih karunia Tuhan. Karena karunia kepada kita dikaruniakan iman. Dikatakan dalam Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mengaruniakan iman kepada kita untuk kita percaya. Tidak ada satu usaha yang harus kita kerjakan untuk memperoleh keselamatan. Mari kita perhatikan di sini. Tetapi keselamatan itu masuk suatu proses yang terus berlangsung seumur hidup kita. Sampai kedatangan Kristus. Hari ini kita percaya, betul, kita sudah ya dipersiapkan memasuki kehidupan kekal dan itu pasti. Tapi kita belum masuk dalam kehidupan kekal itu. Masih proses untuk kita mencapainya. Sampai nanti Yesus datang kedua kali. Maka dikatakan di Filipi 2:12 demikian. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya di sini seorang Tuhan bukan berarti ada sesuatu yang kita tambahkan untuk mendapatkan keselamatan, memperoleh keselamatan. Keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Tapi sebagai bukti kita orang-orang yang sudah diselamatkan, anak-anak Allah yang sudah diselamatkan, kita harus tekun di dalam mengikut Kristus dengan apa? Ya, bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Dia. Bagaimana cara supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Dia? Rajin tekun membaca Alkitab, melakukannya, tekun berdoa, tekun bersaksi, dan terus-menerus memuji menyembah Tuhan. Nah, ketika ada persoalan masalah yang diperhadapkan yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita percaya kita mampu menyelesaikan itu bersama dengan kuat kuasa Tuhan. Semakin kita memiliki banyak persoalan masalah, semakin kita mampu menyelesaikannya dengan menggunakan kuasa Tuhan, yaitu Alkitab adalah firman yang berkuasa itu menunjukkan kita akan semakin dewasa. Artinya kita memiliki tekad yang kuat untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, jangan lari dari proses, sekalipun proses itu menyakitkan kadang-kala ya. Ya, tidak semuanya proses itu enak, saudara. Seperti kita ini masuk ke dalam peleburan ya besi, yaitu api ya dibentuk. Jadi besi itu dileburkan nanti menghasilkan lagi besi yang sangat baik yang lebih kuat gitu ya. Nah, kita itu proses yang demikian. Ya, kadang-kala panas, kadang-kala dingin, kadang-kala badai, kadang-kala macam-macam ya kan. Tetapi itu semua dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita supaya kita menjadi naik kelas, bukan lagi menjadi bayi, tetapi kita menjadi dewasa dalam Kristus. Kita mampu untuk melakukan itu bersama dengan pimpinan Roh Kudus. Kita mampu melewati semua itu dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Jadi mari kita serahkan hidup kita,
senantiasa dipimpin, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Di akhir dari renungan ini saya mengatakan, dewasa rohani adalah langkah menuju kepada kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Jadi kita dituntut terus-menerus di dalam kedewasaan rohani. Mari bersama-sama kita terus mengikuti proses Tuhan seumur hidup kita. Bertumbuh terus di dalam kasih Tuhan, bertumbuh terus dalam kebenaran firman Tuhan. Shalom, sampai berjumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jangan lupa ikuti tetap protokol kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat.